Oke, upa uye. Hmm. 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 Oke, udah live. Swastiastu, swastiastu. Dari siapa itu? Tunggu dulu ya, aku besarin dulu biar aku kelihatan nih. Oke, siap. Dari Earth Sign Girl. Swastiastu. Asoka Family. Oke, ye ye ye. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini kita seperti biasa kembali lagi dengan Upaye dengan ngobrolin tentang dunia kapal pesiar ya. Kemarin aku libur. Apa kabarnya nih? Good evening Bli, good evening juga Ulum. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke. Yang mau bertanya tentang dunia kapal pesiar silakan. Aku tunggu. Kita ngobrol bareng untuk masalah dunia kapal pesiar ya. Oke, udah berapa nih? 76 yang join. Apa kabar kalian? Ya, semoga kalian baik-baik saja. Belum tahu isinya like beli. Siap. Neng Chung Bun. Terima kasih banyak like-nya ya. Oke, 134 orang. Apa kabar? Oke, udah ada pertanyaan dari siapa ini? Oke, dari Ulum. Ya, dari Ulum. Beli tugas basuh ngapain aja beli? Oke. Untuk tugas bakso yang saya tahu ya, jadi saya pernah mengcover bakso tapi itu di musim corona sih ya. Jadi tugas bakso itu dia itu membersihkan kamar officer yang ada di kapal pesiar ya. Jadi kamar-kamar bos-bos itu loh, kapten kayak staf kapten, engine gitu. Jadi itu yang dibersihkan dan juga dia ngendel request tamu ya, jadi ada satu orang yang standby, jadi udah ditugaskan itu. Dan juga dia ngendel apa yang tamu minta dia yang ngirim ketika kabin steward itu istirahat ya. Itu aja sih ya. Dan juga mengcover cabin steward, pekerjaan cabin steward. Kalau misalnya nggak ada cabin steward yang datang, dia yang mengcovernya ya. Jadi itulah tugasnya pada umumnya. Oke. Kalau dibilang sih ya ya mudah, ya gitu-gitu aja. Bukan mudah sih ya. Lumayan sedikit berat, tapi kalau dijalani ya enak ya. Yang penting ada passion dalam hal bersih-bersih ya. Jadi tugasnya itu aja untuk basuh ya. Ketika mengcover cabin steward di sana cuannya banyak untuk tugas basuh. Dari Earth Sign Girl. Oke, Tiang guest service di hall. Salam kenal. Oke, salam kenal juga. Wih, ini dari Holland American Line. Guest service-nya ya. Wih, jago banget ini bahasa Inggris ya. Wih, ya jelas ya kalau di guest service itu ya harus jago. Ya, kalau dibilang lah kalau pasif lah ya kalau di guest service itu. Pasif. Oke, dari Asoka Family. Lagi di rumah tuh beli Icon of the Seas, lagu nungguin tuh beli. Oh, lagi nungguin tuh beli. Oke, siap. Aku lagi di rumah nih, lagi cuti ya. Panjang, lama banget cutinya bro. Hampir 2 tahun ini. Ya, nunggu Maret ini aku 2 tahun cutinya. Wih, sebenarnya kangen sih ya. Kangen kerja di kapal pesiar. Jadi yang bikin kangen itu ya duitnya. Dan juga aku pengen ngevlog ya. Nanti kalau udah di kapal pesiar, ngevlog daily vlog aja ya. Pokoknya kegiatanku sehari-hari ngapain aja. Nanti aku usahakan seminggu sekali aku upload ya. Biar ada tayangan. Icon ya, Icon masih nungguin. Aku masih di rumah ini. Gimana ini? Dari Kasim Bang. Oke, selamat malam Kasim. Dari Jensen Co. Selamat malam. Selamat malam juga. Apa kabarnya teman-teman ya? Apa kabar Jensen Co? Dari Ulum. Terus istirahatnya beda dengan kru yang lain ya? Untuk istirahat untuk di bagian baso itu istirahatnya hampir sama dengan anak kabin steward ya. Hampir sama, tapi pas di jam-jam istirahat itu ada satu orang yang standby biasanya ya. Jadi ada satu orang yang standby untuk teleponnya dan juga ada
Ya 3 atau 2 orang lah yang standby kalau ada tamunya pengen request ya, seperti itu di jam-jam istirahat cabin steward. Jadi untuk jadwalnya itu ada yang sama dengan cabin steward, ada yang beda ya, seperti itu. Jadi nggak maksudnya itu beda-beda jadwalnya teman-teman ya. Ada yang split, ada yang kerja strike seperti itu. Itu masalah jadwalnya di Baso ya, untuk ulum. Udah maka, oke, udah maka katanya si Johnson gua. Aku nggak tahu itu udah maka. Udah makan mungkin itu maksudnya ya. Udah tadi aja aku makan ya. Oke, dari Mas Robi. Beli bisa atraksi debus nggak beli? Enggak, mana aku bisa. Oke ya kan, oke pertanyaan udah makan. Oke siap. Dari Aira. Halo bang, oke halo juga Aira. Dari Evan F. Maulana, belajar bahasa Inggris mulai dari mana bang? Saran yang berpengalaman. Oke, untuk bahasa Inggris itu aku belajar serius banget nih ketika aku mau kuliah, teman-teman. Ya, ketika aku mau kuliah, ketika aku SMK ya, ketika aku SMK kelas 3 kan, di sana aku memutuskan untuk kemana seperti itu. Akhirnya aku memutuskan ke kapal pesiar. Akhirnya di sana aku memutuskan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi ketika aku ada niat belajar bahasa Inggris cepet banget bisa teman-teman ya. Beda dengan kalau nggak ada niat ya, susah ya. Kalau ada niat pasti bisa bahasa Inggrisnya ya. Jadi mulai dari sekarang aja untuk bahasa Inggris ya. Jadi mulai dari kehidupan sehari-hari aja untuk kalian kalau pengen belajar bahasa Inggris itu ya, dari kehidupan kalian sehari-hari, setelah itu pekerjaan kalian. Itu aja sih. Nanti kalau kalian niat kerja kapal pesiar yang pastinya bahasa Inggris itu akan mengikuti ya. Seperti itu. Kadang-kadang begini loh teman-teman, kadang-kadang kalau kita bisa bahasa Inggris tapi kalau nggak nekat gitu ya, kalau nggak nekat kerja ke kapal pesiar itu akan nggak bisa teman-teman. Aku punya pengalaman ya, ini menurut pengalaman aku dan temanku ya. Jadi aku itu kan bisa bahasa Inggris dan juga waktu kuliah ya bisa bahasa Inggris dikit-dikit lah seperti itu. Nah karena nekat nih aku teman-teman bisa sampai di kapal pesiar. Ada juga yang dia pinter tapi gimana ya, dia nggak gitu teman-teman, mungkin karena nggak niat ya, jadi dia nggak kerja di kapal pesiar seperti itu ya. Nekat aja sih sebenarnya, nekat dan berani ngomong itu yang bikin ya bisa lah bahasa Inggris, nanti kelamaan ya pasti bisa. Dari Kiswanto Heri, wah ini temanku ini temanku di Simfoni ini Heri ya. Salam kenal Li, oke dia di rumah ini. Woi Heri, kau gimana, udah jadi cabin steward kah di sana kau? Apa udah jadi supervisor? Asik. Ini Harry ini. Kalau kalian tahu itu videoku sebelumnya aku sama Harry dia ya, sama Harry sama Ida di Simponi. Nah, ini Harry komen ini. Semoga aku bisa ketemu dia lagi kalau aku balik ya. Oke, dari Neng Chungbun. Beli, apakah lebih cepat pakai agent daripada daftar online sendiri? Walaupun orang tersebut sudah pernah bekerja di kapal pesiar sebelumnya. Oke, untuk masalah mana yang lebih cepat itu kayaknya tergantung teman-teman. Ini juga banyak yang bertanya kepada aku ya sebelumnya. Itu tergantung dari kebutuhan company aja ya. Jadi misalnya nih di Royal kan lagi membangun yang namanya kapal baru. Ya, otomatis dia itu memerlukan karyawan yang banyak. Nah, masalahnya si company ini sudah mencari karyawan, tapi yang jadi masalahnya adalah kapalnya belum jalan. Nah, ketika kapalnya udah jalan, nah di sanalah karyawan yang masih memiliki dokumen yang lengkap dan juga expirednya masih lama, dia akan cepat dipanggil. Ya, untuk sekarang ini, untuk masalah cepat enggaknya, aku nggak tahu yang mana lebih cepat seperti itu ya. Kalau melamar online itu aku nggak ada pengalaman sih ya. Aku tuh biasanya lewat agent. Kalau dulu aku 6 bulan sih ya prosesnya dari awal sampai sampai aku sampai di kapal pesiar. Kalau online nggak tahu pastinya. Kalau online sih aku cuma baliknya aja, aku melamar secara, bukan melamar sih, ngeplay lagi secara ulang ya. Ya hampir sama lah ya. Jadi aku ngeplay secara ulang di Royal itu prosesnya dari kapan ya? Dari waktu aku bilang I'm back itu aku sempat bikin video judulnya I'm back gitu ya. Bukan judulnya ya, tapi thumbnailnya I'm back. Nah,
Dari sejak itu aku sampai sekarang belum dapat yang namanya job letter ya, gitu ya. Jadi yang bikin lama itu biasanya gini teman-teman, surat-suratnya ya. Jadi nggak mungkin apa kalian sekarang melamar kerja kapal pesiar, misalnya kalian melamar di agent atau lewat online, nggak mungkin apa sebulannya lagi kalian berangkat ke kapal pesiar, nggak mungkin, karena perlu step ya teman-teman, dari melamar, setelah itu kalian interview, setelah itu kalian disuruh bikin dokumen. Nah yang jadi lama itu adalah bikin dokumennya teman-teman ya, dari bikin dokumen BST, visa, paspor, Siwandi seperti itu ya, dan Simenbu itu yang agak lama prosesnya ya. Jadi kalian disuruh bikin dokumen, setelah itu dapat job letter, baru aja kalian berangkat. Biasanya sih yang lama itu nunggu job letternya ya. Jadi tergantung teman-teman, ada juga temanku udah hampir 1,5 tahun dia masih di rumah karena efek dari inilah corona sebelumnya. Setelah itu anu juga teman-teman, apa namanya, efek pertempuran negara ini ya. Jadi itu yang sedikit membuat sedikit lama untuk berangkat ke kapal pesiar ya. Jadi pada intinya kalau kalian melamar kerja kapal pesiar ya harus benar-benar sabar ya. Kalau lama ya sabarin, belum rezeki kalian. Tapi kalau cepat ya itu rezeki kalian ya. Jadi aku nggak berani bilang bahwa lewat agent lebih cepat, lewat online lebih cepat. Itu tergantung company aja, tergantung kebutuhan company teman-teman ya. Nggak tahu ya. Jadi itu. Jadi jawabannya belum pasti nih ya. Belum pasti ya. Aku nggak tahu pastinya ya. Maafin ya. Jadi pada dasarnya sih coba aja melamar, nanti kalian pasti tahu, wah ternyata lama juga nih ya kalau lewat agent gitu ya, lumayan lama misalnya seperti itu ya. Oke, dari Heri, waduh ini bahasa Bali nih dia ini. Oke Mas Robi, sehat selalu beli. Oke, terima kasih ya doanya Mas Robi juga ya, sehat selalu. Dari Vio de Mesengi, tato apa itu bang? Ini tato bintang. Tato bintang ya. Oke, dari Earth Girl, Earth Single ya. Sukses terus beli. Aku sebelum join kapal sering nonton vlognya beli sebagai persiapan. Video-videonya sangat membantu supaya nggak begitu asing baru join. Ya, makasih banyak ya. Makasih banyak udah menonton video-videoku ya. Jadi itu sangat penting banget nih ya buat teman-teman yang pengen kerja di kapal pesiar. Sebelumnya kan aku udah ceritain, aku tuh kan sebelum aku kerja kapal pesiar itu aku nggak nonton di video YouTube teman-teman. Jadi ketika aku sampai di kapal pesiar itu agak sedikit stres ya, karena aku nggak tahu situasi di dalam itu kayak gimana seperti itu ya. Dan ya di dalamnya lah ya. Jadi penting banget nih sebelum kalian kerja kapal pesiar, kalian tonton dulu lah di TikTok atau di YouTube ya. Bagaimana sih situasi kerja di kapal pesiar, gimana sih situasinya gitu ya. Jadi sedikit ada bayangan atau masalah interviewnya gitu. Ya itu penting banget sih biar ada sedikit bayangan lah ya. Makasih banyak nih Earth Single ya sudah menonton videoku. Dari Jensen Co, semalam buat one way interview dengan Royal Caribbean. Wow, keren. One way katanya interview. Gimana hasilnya interview sama Royal? Apakah sudah dikasih tahu apa belum ini? Semoga Jensen Cool lulus ya interviewnya ya. Semoga kita bisa bertemu di Royal Caribbean. Oke. Dan bikin konten bareng seperti itu ya. Oke, dari Arvin, apa kabar Play? Baik sekali. Gimana nih Arvin kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Dari Kiswanto Heri, wih temanku ini dia udah alop dia guys. Bidan join beli, nggak tahu ini kapan join katanya, nggak tahu aku tadi cek di job letternya belum ada LOI-nya ya, belum ada. Aku udah chat anunya, schedulernya, dia bilang ya gitu-gitu aja ya, disuruh nunggu katanya. Aku udah didaftar orang yang siap berangkat seperti itu ya, jadi masih menunggu ya. Cara satu-satunya sih sabar ya, kalau dikasih nanti aku kabarin ya. Buat Harry, nanti kapalnya juga aku kasih tahu ya, biar kalian ada bayangan nih, wah upaya di sini nih, itu seperti itu ya. Beli gede, siapkan mental dulu. Siap, beli gede, siapkan mental dulu sebelum kerja di kapal pesiar ya. Yang pastinya tubuh kalian itu harus siap menerima yang namanya tidak ada libur di kapal pesiar teman-teman. Dan juga makanannya itu tidak terlalu banyak ada makanan pedes ya.
Jadi makanannya itu campur, ada makanan dari Filipina, Indonesia, India, campur pokoknya dari Western seperti itu ya. Untuk masalah makanannya, jangan kalian berharap di kapal pesiar ada nasi jinggo teman-teman ya. Banyak-banyakin bawa sambal ya kalau kerja di kapal pesiar. Oke, dari AP Prediksi. Salam dari Beleleng Bali Beli. Salam juga dari Sang Sit. Oke. Dari Sangsit, Desa Sangsit ya. Oke, dari Heri, salam dari Singaraja Beli. Ah, kau bohong kau. Kau dari Jawa ini, Giswanto Heri. Ini temanku ya. By the way, teman-teman yang lainnya masih ada pertanyaan kah? Aku baru aja mulai, baru 16 menit udah berjalan. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi dari teman-teman yang tadi nanya gimana jawabanku ya? Apakah sudah membantu atau gimana? Semoga sedikit terbantu ya. Yang pastinya nanti kalau aku udah kerja di kapal pesiar ya nanti aku sharing-sharing lah ya untuk masalah situasi pekerjaan dan masalah gaji dan ya banyak lah ya. Nanti aku akan kasih tahu ya buat kalian yang pengen banget nih kerja di kapal pesiar ya. Oke, dari Ulum. Oke. Beli, bolehkah kita kerja dulu sambil nunggu LOI dari company? Boleh banget, boleh banget. Itu yang aku sarankan buat teman-teman yang ingin kerja kapal pesiar ya. Jadi ini lama teman-teman prosesnya ya. Jadi kalau kalian misalnya lagi kerja dan tiba-tiba pengen kerja di kapal pesiar, kalian itu jangan dulu selesai dari tempat kerja kalian. Kalian melamar aja dulu. Ketika kalian udah lulus, jangan dulu selesai dari tempat kerja kalian. Kalian urus dulu surat-surat seperti itu ya semuanya. Jangan pernah selesai karena ini nggak tahu kapan kalian berangkatnya. Ketika kalian menerima yang namanya job letter atau kontrak kerja atau LOI, di sana kalian baru bisa memutuskan kapan kalian selesai dari tempat kerja kalian, ya. Nah, soalnya kalau dapat LOI atau job letter di sana kelihatan kapan kalian berangkat, nama kapalnya apa, seperti itu. Di sana kalian baru bisa memutuskan untuk selesai dari tempat kerja kalian ya. Jangan sekali-kali kalian selesai kerja ya. Itu saranku. Soalnya ini kan apalagi kalian berkeluarga gitu ya, yang pastinya kalian kan memerlukan uang ya. Seperti itu ya. Semoga sedikit ada bayangan ya buat Ulum ya. Jadi bolehlah ya, boleh kerja dulu sambil menunggu LOI ya. Bukan Leo ya. Ini salah, ini bukan Leo, LOI ya. Aku baru ngeh ini ya. Oke, dari Agus Dharma Putra, salam dari Brilliance OTS Play. Siap, salam dari mana ini? Aku di rumah ini, salam dari Bali. Oke, ini kayaknya si Agus Dharma Putra di kapal ini, sepertinya ya. Dapat wifi ini, atau beli wifi, atau lagi di luar. Oming Raja, Rahayu beli, Rahayu juga. Oke, siap. Dari AP Prediksi. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Beli mau tanya. Pertama kali kerja ke kapal pesiar, melamar di posisi cabin steward, apa langsung dapat posisi yang dilamar? Apa harus merangkap dari bawah dulu? Nah, ini sesuai dengan apa yang aku lihat di kapal pesiar dan juga sesuai dengan apa yang aku dengar ya dari teman-teman. Jadi misalnya nih kalian di rumah, jadi apa misalnya jadi tukang bersihin kamar tamu di hotel seperti itu ya. Biasanya itu kalian kalau ke kapal pesiar itu nggak mungkin kalian akan jadi cabin steward ya. Jadi biasanya kalian mulainya itu dari bawah teman-teman ya. Mulai dari bawah jadi cleaner biasanya terlebih dahulu ya, jadi merangkap. Setelah itu soalnya kenapa aku bilang begitu, soalnya kalian nggak ada pengalaman di kapal pesiar, kebanyakan begitu, kecuali ya ini, kecuali kalian beli posisi. Nah pasti kalian ada mendengar sesuatu ya dari masyarakat juga seperti itu ya, bisa beli posisi, jadi itu kalian pakai duit. Dan yang pastinya kalian harus kuat mental kalau kalian mendapatkan posisi itu ya. Untuk di cabin steward misalnya kalian new hire, itu sedikit sulit teman-teman ya, sedikit sulit. Aku jarang banget mendengarnya ya. Kayaknya kalian mulai dari bawah atau enggak dari baso, dari baso ya, dari ya baso. Karena aku juga pernah aku melihat ya, pernah aku melihat orang Filipina, dia itu jadi cabin steward di kapal lain. Tidak tahu kenapa ketika dia di Royal Caribbean dia menjadi deck attendant.
ini udah tua banget sih orangnya ya, aku masih kenal dia. Jadi dia menjadi deck attendant seperti itu. Nggak tahu apa masalahnya, apakah dia nggak bisa menjawab pertanyaan dari user atau gimana. Tiba-tiba ya dia pindah ke Royal jadi deck attendant ya, seperti itu. Kecuali kalian mempunyai, ya gimana ya aku bilangnya ya, apa mungkin nasibnya dia nggak enak ya, kurang enak seperti itu ya. Jadi pada intinya sih kalian kalau nggak ada pengalaman di kapal pesiar itu biasanya dari bawah teman-teman ya, dari cleaner dulu, setelah itu basuh, setelah itu cabin steward. Nah kalau 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 kalian punya pengalaman di kapal lain jadi cabin steward, tiba-tiba kalian pindah ke kapal lain, itu kalau melamar melamar jadi cabin steward bisa-bisa aja ya, bisa. Kayak temanku itu dari Royal dia pindah ke eh, Virgin, jadi posisinya sama, cabin steward seperti itu. Kalau nggak ada pengalaman di kapal pesiar ya mungkin aja kalian mulai dari bawah ya, tergantung nanti pas ketika interview itu, nanti kan kalian ditanya biasanya kayak gimana sih kapasitas kalian, seperti itu ditanya pastinya ya. Oke, sedikit ada bayangan ya. HP prediksi. Agus Dharma Putra lagi di kapal Bli. Siap. Wih, di kapal dia nonton ini. Oke, siap. Harry, salam dari Simfoni. Siap. Harry. Oke, siap. Harry. Oke, dari Agus Dharma Putra. Pakai wifi gratisan 120 menitan. Oke, katanya pakai wifi gratisan. Wah, kayaknya ini dapat penghargaan ini si Agus Dharma Putra ini. Enggak, mana? Oh iya iya, iya. Kayaknya dia dapat gratisan atau ya bukan, dapat penghargaan ya, dapat penghargaan kalau gratisan. Atau mungkin lagi gratisan di kapalnya. Oke, dari F2P Enjoyers. Mau tanya beli, waktu pertama kerja suka tersesat atau diarahin nggak? Kapal pesiar kan besar. Iya, ketika pertama kali kerja yang pastinya bingung banget teman-teman ya, bingung banget. Dan ketika saat itu diarahin teman-teman di mana di mana tempat kerja kita, areanya. Kadang juga kita agak sedikit lambat ya, soalnya bingung banget teman-teman. Aduh bingung ya, bener-bener bingung teman-teman. Kalau di kontrak pertama itu bingung banget di mana depan, di mana belakang, di mana jalan utama seperti itu, dan di mana tempat kerja kita lokasinya kadang, dan juga kamarnya teman-teman ya. Kadang-kadang kita lupa di mana kamarnya. Nah, kamar kita itu di mana, itu yang setengah mati kita nyarinya ya. Jadi untuk saranku buat kalian ya, saranku buat kalian yang kerja di kapal pesiar, kalian itu harus tahu di mana jalan utama di kapal pesiar. Jadi jalan utama itu adalah jalan yang bisa mengakses kemanapun, bisa mengakses ke office-nya housekeeping, ke dapur, ke bar gitu ya. Itu yang kalian harus tahu yang pertama, biar kalian nggak bingung ya. Dan juga di mana depan, di mana belakang. Biasanya di kapal pesiar itu ada lukisan, bukan lukisan sih, gambar ya. Ada gambar itu yang kalian harus ingat ya. Tapi kalau udah 2 kontrak ya pasti ya bisa sih ya, bisa. Dan juga untuk masalah kerjanya ya diajarin ya teman-teman, diajarin. Tapi agak sedikit lambat soalnya kita kan masih gimana, bingung banget. Diarahin juga 1 minggu 2 minggu diarahin. Nah setelah itu kalau kita udah bisa ya dilepas ya. Kalau tersesat ya pastilah, pasti itu. Soalnya yang bingung itu pas mencari kamarnya teman-teman ya, mencari kamarnya itu bingung aku ya, di mana ini, aduh setengah mati coy. Tapi lama kelamaan pasti hafal lah untuk tentang situasi-situasi di kapal pesiar ya. Yang paling tersesat itu ya di kapal besar. Kalau kapal kecil nggak terlalu ya, kapal kecil nggak terlalu. Kapal besar biasanya agak sedikit agak bingung ya biasanya. Dari Agus Winarno, Mang, pan lu mana biar gue cuciin. Si Agus Winarno ini temanku kayaknya ini. Wah, dia sudah jadi apa ini? Oke, kayaknya si Agus Winarno sempat bertemu aku dengan aku di dapur kapal pesiar. Aku udah di housekeeping, Gus. Ya, aku udah di housekeeping. Kau udah di mana sekarang?
Aku mana ada pan aku. Adanya cuma handuk kotor ini. Oke, dari HP prediksi. Suksema informasinya beli. Oke, sama-sama. Suksema Wali ya. Oke, dari Omeng Raja. Spill agent kapal pesiar di Bali yang terbukti bisa memberangkatkan beli. Oke, untuk masalah agentnya yang terbukti ya, ini sesuai dengan apa yang aku lihat aja dan apa yang aku dengar di kapal pesiar. Aku kan tanya-tanya dari agen mana. Yang pertama itu ada yang PT Ratu, ada nama agen yang PT Ratu Oceana Raya Bali. Nah, di sana agen kapal pesiar, tapi udah tidak bekerja sama lagi dengan Royal Caribbean. Tapi selain company itu dia bekerja sama, kayak Virgin kayaknya dia kerjasama, River Cruise kerjasama ya, dan juga CTI ya. CTI aku sering dengar, tapi CTI juga nggak kerjasama dengan Royal, udah putus katanya ya. Untuk kapal lain atau perusahaan lain bisa CTI itu terpercaya ya, bukan terpercaya sih, yang aku dengar di agent itu ya kebanyakan dari bukan agent di kapal besar itu kebanyakan mereka bilang dari mana, dari CTI, dari mana, dari PT Ratu. Kalau dari PT Ratu Oceana Raya Bali aku buktinya ya. Kalau CTI juga udah banyak sih ya, seperti itu. Dan juga kalau agent lain aku nggak terlalu ngeh ya. Dan dari Ebu juga, tapi Ebu di luar Bali sih ya, di mana, Jakarta kalau nggak salah Ebu, seperti itu. Dan juga masih ada yang lain, cuma aku aja nggak denger ya, nggak denger informasinya agent ini memberangkatkan, aku nggak terlalu denger ya. Jadi kalau untuk masalah agent itu agak sedikit, infonya agak sedikit gini ya, apa namanya tuh, nggak terlalu wah banget gitu ya. Cuma ya lingkungan anak kapal pesiar aja yang tahu. Jadi aku cuma tahu itu aja, 3 yang aku tahu ya. Nanti kalau aku tahu lagi agen-agen yang mana, nanti aku kasih tahu ya. Atau mungkin ada yang endorse, nanti aku kasih tahu gitu. Oke, siap. Dari mana lagi nih pertanyaannya? Dari Agus Junaidi. Dari biasanya kalau teman dari kapal sebelumnya, apa ketemu lagi pas kita join lagi di kapal berikutnya? Sukses membeli. Biasanya kalau teman dari kapal sebelumnya, apa ketemu lagi pas kita join lagi di kapal berikutnya? Beli, sukses membeli. Oke teman-teman, itu tergantung aja teman-teman ya. Jadi untuk di Royal Caribbean itu kan kapalnya itu sebanyak 20 lebih, 20 kapal ke atas untuk masalah kapal pesiarnya. Untuk kalian apakah bisa bertemu lagi dengan teman kalian? Itu bisa terjadi, bisa enggak. Soalnya misalnya kalian kerja di kapal A dan teman kalian kerja di kapal A juga ya, anggap aja kapal A namanya. Tiba-tiba kalian kontrak selanjutnya pindah ke kapal B dan teman kalian nggak pindah ke kapal B, ya otomatis kalian akan menemukan teman baru ya, gitu. Nanti kalau teman kalian selesai kontrak tiba-tiba dia pindah ke kapal B, ya bisa aja ketemu ya. Jadi setiap kapal itu pasti temennya beda-beda, pasti ya, temennya beda-beda teman-teman ya. Jadi bisa ketemu bisa enggak ya. Itu dari Haris Paker. Bang, accent British di kapal susah dimengerti nggak bang? Wah, kalau itu aku jarang ya, aku jarang ngobrol sama tamu teman-teman ya, nggak terlalu sering kayak cabin steward. Aku jadi deck attendant, ngobrol sih ngobrol sama tamu, tapi untuk aksen Britishnya tuh aku nggak tahu yang mana aksen British, yang mana aksen yang Amerika seperti itu ya. Aku nggak ada pengalaman teman-teman ya, soalnya aku di bagian deck attendant. Nanti kalau di cabin steward mungkin aku akan mengenal ya yang aksen British ini. Jadi aku udah nggak terlalu apal banget nih aksen-aksennya ya. Maafin ya si Parker, maafin ya aku nggak ada pengalaman di apa namanya itu, ngobrol sama tamunya tuh nggak terlalu banyak. Jadi aku nggak tahu ya. Tapi kalau ada yang tamunya nanya ya aku mengerti, tapi aku nggak tahu tuh action action apa. Kayaknya si kayaknya sih actionnya orang Amerika ya. Untuk British ini aku nggak tahu teman-teman ya. Oke, dari Ulum. Seberapa jauh beli dari kabin kru ke tempat kerja kita? Dari kabin kru ke tempat kerja kita deket kok. Deket, kalau jalan kaki ya 1 menit sampai. Kita kan kerjanya tuh pakai elevator teman-teman ya. Jadi kita itu kamarnya ada di bawah. Setelah itu kalau kita mau kerja, kita naik dulu ke atas ke A95. Setelah itu kita pakai elevator
untuk menuju ke tempat kerjanya biasanya. Tapi kalau elevatornya penuh ya terpaksa pakai tangga. Soalnya setiap kita mau kerja itu, kita itu meeting terlebih dahulu sama supervisor. Jadi dikasih project untuk di bagian housekeeping ya. Untuk di bagian dapur langsung kerja. Tapi untuk di bagian bar kayaknya sih nggak ada meeting. Dia itu langsung kerja kalau di bagian bar sepertinya ya. Dan di restoran dia aku lihat sih dia kerja langsung ya. Apa ada meeting? Kayaknya kerja langsung. Jadi untuk masalah jauhnya itu deket teman-teman ya. Beda kayak di rumah. Kalau di rumah kita kan kalau mau kerja pakai motor gitu kan lumayan jauh. Kalau di kapal deket. Sebenarnya sih kalau aku bilang kalau kerja di kapal pesiar itu simple teman-teman ya. Semuanya deket teman-teman. Kita mandi pakai baju udah langsung nyampe di tempat kerja. Tempat ngabsennya itu pun deket ya. Jadi simple. Kalau di kapal besar itu kalau menurutku ya, menurut pengalamanku itu simple banget, nggak terlalu ya, maksudnya nggak terlalu lama lah seperti itu ya, jadi cepat seperti itu, nggak jauh-jauh banget juga. Oke, dari mana lagi nih? Oke, dari Haris lagi. Bang, pernah nemu kamar yang jorok banget nggak bang? Untuk kamar aku jorok sih enggak, paling cuma bau kaos kaki aja. Iya, kayak aku ya. Soalnya aku dulu kan kerja di dapur, jadi aku itu bawa kaos kaki nggak terlalu banyak. Otomatis ya bau bro kamarnya ya. Jadi kaos kaki itu harusnya ganti setiap hari. Aku tuh kadang pakai kaos kaki sekarang sekali ya. Setelah itu karena merasa nggak basah gitu, besoknya aku pakai lagi. Oh ternyata itu membuat kaki kita bau bro ya. Jadi itu berpengaruh banget buat kamar kita ketika kita buka. Jadi untuk masalah kamar yang jorok itu nggak ada bro. Ya paling cuma bau aja sih ya. Rata-rata di kamar kapal besar itu mereka itu ya bersih bersih anaknya. Soalnya kan satu kamar itu berdua, jadi harus saling menghargai. Kalau salah satu jorok itu, weh itu susah itu ya. Dalam artian bisa aja enggak sih. Kalau jorok aku jarang lihat ya. Kalau jorok aja jarang lihat aku. Nggak pernah sih, aku nggak pernah nemu jorok sih ya. Yang paling itu ya cuma bau aja. Iya sih ya, gitu ya. Oke, dari Oming Raja. Oke, sukses semua informasinya beli. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga ya. Oke, dari Enjoyers F2P. Dengar-dengar kalau kapal pesiar sandar itu mahal per jam atau per harinya. Terus kalau ada penumpang yang telat ditinggal, apa benar beli? Kalau ada penumpang yang telat, biasanya sih ya ditinggal. Ya, ditinggal. Soalnya kan gini prinsipnya, Bro. Kalau di kapal pesiar itu mending kita ninggalin satu orang daripada kita mengorbankan orang-orang yang ada di dalam atau membuat mereka komplain yang ada di dalam. Lebih baik ya satu orang, dua orang ketinggal ya nggak apa-apa. Itu benar ya. Untuk masalah mahal per jam per harinya itu tergantung tempat. Kalau ada tempat yang terkenal ya, terkenal itu biasanya mahal bayar per jamnya. Tapi kalau ada tempat tapi nggak terlalu kenal, tidak terlalu terkenal, itu nggak terlalu mahal biasanya. Ya, jadi tergantung tempat. Ya, jadi semakin terkenal itu tempatnya, semakin bagus, semakin banyak pengunjung yang ke sana, itu otomatis bayar sandarnya itu mahal biasanya. Per jam biasanya ya. Kayaknya sih per jam. Kalau per hari sih enggak. Soalnya kapal pesiar itu nyandarnya itu kan pakai jam. Dari misalnya dari siang sampai sore biasanya. Kalau siang sampai malam, ada yang pagi sampai sore gitu. Jadi pakai per jam ya. Gitu. Info-info. Oke, dari Brian Adam. Siap. Udah dikasih info. Oke, gimana teman-teman? Apakah kalian sudah ada bayangan untuk kerja di kapal pesiar? Apakah ada pertanyaan lagi? Kenapa ini? Pernah jet lag nggak bang? Apa? Pernah jet lag?
Enggak bang, jet lag. Apa itu jet lag? Bukan. Jet, nah dia ditulis. Pernah jet lag nggak bang? Aku nggak ngerti pertanyaannya nih. Pernah jet lag nggak bang? Coba ditulis lagi ya, aku nggak ngerti ini teman-teman. Oke, dari Ulum. Spill pertanyaan pas interview sama user beli, apa aja yang ditanya. Oke, untuk masalah pertanyaannya aku spill ya. Oke, untuk di bagian dapur itu yang aku ditanya itu, oke, seingat aku ya, dia nanya biasalah basa-basi, nanya pekerjaan ya, di mana kerja. Setelah itu ya aku bilang kerja di Villa Tanah Dewa. Terus dia nanya makanan yang kamu bisa buat, yang aku ingat. Jadi aku jawab itu sup kalau nggak salah ya. Yang bisa buat aku jawabnya sup, dan aku lupa itu jawaban sup apa ya. Lupa, pokoknya dia nanya sup. Setelah itu nggak terlalu banyak sih waktu di user itu ya, nggak terlalu banyak ditanya, cepet banget, cas 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 cas, udah nggak lebih dari 10 menit, cepet banget. Itu aja sih yang aku ingat teman-teman ya. Jadi yang ditanya itu tentang masalah pekerjaan kita ya. Setelah itu tentang diri kita, itu yang harus kita bisa jawab. Itu aja sih ya. Jadi itu aja yang utama tentang pekerjaan kita dan tentang diri kita. Terus yang aku ingat itu ya di bagian dapur. Terus untuk di bagian housekeeping, ketika aku di kapal pesiar itu dia nanya tentang kebersihan. Ya, jadi itu penting banget di bagian housekeeping. Ketika aku selesai kerja, apa yang harus aku perbuat seperti itu ya. Jadi harus mandi gitu ya. Gitu. Terus untuk waktu ini aku sempat ditanya apa bedanya cleaning sama sanitize. Ya. Jadi beda ya, teman-teman. Jadi cleaning sama sanitize itu beda. Jadi menurut pendapatku ya, jadi cleaning itu kita cuma membersihkan aja. Tapi kalau sanitize kita membunuh bakteri dengan menggunakan chemical. Ya, itu. Terus dia bilang waktu ini aku interview sama si user itu, dia nanya bagaimana caranya membersihkan koridor ya, di bagian apa gitu. Aku bilang aja di bagian handrail, apalagi itu karpet ya. Setelah itu apalagi ditanya ya, alat-alatnya. Jadi alat-alat yang digunakan ketika membersihkan membersihkan teman-teman koridor ya. Itu ditanya biasanya. Jadi pada intinya kalau untuk masalah interview itu yang ditanya itu ya kebanyakan tentang diri kita dan juga masalah pekerjaan kita. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Nggak mungkin apa kalau user itu nanya tentang bidang dokter, nggak mungkin ya. Nggak mungkin apa user itu nanya tentang tetangga kita, nggak mungkin ya. Yang paling umum itu ya tentang diri kita, tentang pekerjaan kita gimana, pengalamannya di mana. Terus ditanya lagi misalnya yang gini ya, perusahaan yang kalian lamar itu setidaknya kurang lebih kalian tahu ya untuk masalah perusahaan yang kalian kalian lamar. Misalnya nih di Royal Caribbean lagi membangun kapal, setidaknya kita tahu nih nama kapalnya apa. Terus office-nya Royal Caribbean itu di mana pusatnya, seperti itu ya. Jadi gitu caranya teman-teman. Setidaknya wah ini orang udah searching duluan nih seperti itu sebelum dia melamar. Itu saranku ya kalau kalian mau interview ya. 3 aja sih yang paling penting, yaitu tentang perusahaan, diri kalian sama pekerjaan kalian. Itu harus dikuasai ya. Oke, siap. Hmm, oke, dari Neng Chungbun. Beli, apakah bisa kalau kita sudah meninggalkan tempat kerja yang lama, sudah sesuai kontrak dan terus kerja di tempat yang baru dan selesai, setelah kerja selesai balik balik lamar lagi di tempat yang lama? Oke, aku perlu membaca 2 kali nih. Beli, apakah bisa kalau kita sudah meninggalkan tempat kerja yang lama, oke, tempat kerja yang lama, sudah sesuai kontrak, oke, dan terus kerja di tempat yang baru, oke, dan selesai, oke. Setelah kerja selesai, balik lamar lagi di tempat yang lama. Gimana ini? Kok bisa bolak-balik kayak gitu ini? Sebenarnya bisa, teman-teman. Bisa kayak gitu, tapi itu juga memerlukan yang namanya proses ya. Jadi
prosesnya itu ya dari awal lagi, kita melamar ulang lagi seperti itu bisa bisa ya. Yang penting kita waktu kita selesai itu baik-baik ya, dalam artian kita tidak mempunyai masalah, jadi kita selesainya secara baik-baik. Tiba-tiba kita melamar di tempat yang baru, dan di tempat baru juga selesainya baik-baik, dan kita kalau misalnya kangen lagi di tempat yang lama, kita lamar lagi. Yang pastinya kita ngulang lagi dari awal untuk proses melamarnya. Untuk masalah posisi kayaknya sih tetap dengan posisi yang terakhir ya, kayaknya bisa seperti itu. Kenapa pindah-pindah kayak begitu, itu yang aku tanyakan, kenapa pindah-pindah kayak begitu. Oke, dari Earth Sing Girl ya. Apa nih? Bukan Sing, ini Sign Girl ya. Oke, Earth Sign Girl. Jet lag mungkin kayak imbas ke tubuh karena perubahan zona waktu beli. Oke, jet lag. Pernah jet lag nggak bang? Oke, dari Haris ya. Oke, jet lag itu mungkin kayak imbas tubuh karena perubahan zona waktu beli. Oh, paling kalau masalah jet lag ini, aku pernah, tapi teman-teman, biasanya sih bibir ya. Biasanya yang paling kena itu bibir. Nah, ketika itu aku bibirnya biasa aja nih di Bali. Nah, tiba-tiba aku masuk di dunia yang agak dingin, cuaca yang agak dingin. Waktu itu aku di Alaska, teman-teman. Jadi kalau di tempat dingin itu biasanya ini bibirnya aku itu biasanya agak putih-putih gitu, kayak ganti kulit ya bibirnya. Jadi tipis banget kalau di tempat dingin. Nah, ketika itu aku membeli yang namanya kayak lipstick di kapal pesiar. Aku nggak tahu itu apa namanya, aku lupa ya. Pokoknya kayak gimana ya? Kalau diginiin di bibir itu biasanya dia agak sedikit licin-licin gitu ya. Jadi biar ada pelindung aja buat bibir. Kalau kering banget biasanya itu kulit bibirnya tuh dia putih, teman-teman ya. Itu sih perubahan yang aku alami. Kulit di sini aja, bibir aja biasanya. Untuk yang lainnya nggak ada sih, nggak ada ya. Itu aja, bibir biasanya ya. Kalau kita masuk di zona waktu misalnya di Alaska gitu ya. Oke, dari F2P Enjoyer lagi. Dulu pernah lihat kapal pesiar sandar, kok di bagian lambung kapal kayak ada pintunya, itu fungsinya buat apa ya beli? Oke, di bagian kapal yang di lambungnya tuh ya, di lambung yang di bawah itu. Nah, itu biasanya dibuat, kalau aku lihat ya, itu perlu pengawasan teman-teman untuk masalah pintu itu ya. Iya, itu perlu pengawasan. Yang aku ingat kalau misalnya kapalnya jalan itu kadang dibuka, teman-teman, kadang dibuka ya. Nggak tahu itu apa maksudnya, kadang dibuka. Dan tiba-tiba kalau airnya itu tinggi banget, ombaknya besar, itu ditutup. Nah, untuk masalah fungsinya itu kayaknya ketika kapalnya itu sandar ya. Jadi kalau kapalnya itu sandar, oh ya, buat teman-teman, itu namanya gangway. Oke, di pintunya itu kan, itu namanya gangway, teman-teman. Itu pintu buat keluar masuk. Jadi kalau di kapal pesiar itu misalnya kan ada namanya itu port, yang misalnya kita nggak bisa membuka pintu yang di bawah. Nah, kalau nggak bisa membuka pintu yang di bawah, otomatis dia akan membuka pintu yang di atas. Ya, kalau anak kapal pesiar itu namanya gangway. Jadi tempat keluar masuk tamu. Ya, jadi itu fungsinya, teman-teman. Ya, ya aku baru ingat. Ya, itu namanya, itu fungsinya buat keluar keluar masuk tamu kalau ketika ngeport ya, ketika ngeport. Jadi di luar negeri itu kan ada yang namanya terminalnya tuh, ngeportnya tuh gini, teman-teman, kadang nggak bisa di bawah, otomatis di atas, seperti itu ya, otomatis di atas jadi keluar masuknya gitu ya. Itu fungsinya. Oke, dari Haris, jet lag itu gangguan tidur. Oh, gangguan tidur berupa rasa kantuk pada siang hari dan sulit tidur pada malam hari yang timbul setelah melakukan perjalanan jarak jauh dengan pesawat melewati zona waktu yang berbeda. Oh, pasti. Jet lag itu pasti, teman-teman. Ya, jadi gangguan tidur. Kayak gini loh, ya, pasti itu. Jadi kan gini, teman-teman. Dulu kan aku di Bali. Di Bali kan
Waktu itu aku ke Alaska kalau nggak salah. Jadi beda waktu ya. Jadi untuk menyesuaikan itu agak sedikit lumayan lama banget. Jadi ketika malam hari nggak bisa tidur, tidurnya pun 2 jam ketika malam hari. Nah, ketika siang hari itu lelap banget tidur. Karena perbedaan waktu ya, perbedaan waktu di rumah sama di tempatku dulu. Jadi di rumah itu pagi, di tempat kerjaku malam. Jadi itu. Jadi kalau jadi laki itu pasti ada, dan itu pun menyesuaikannya tuh nggak cepet teman-teman, nggak 1 hari 2 hari. Waktu itu aku sampai 3 mingguan baru bisa tidur nyenyak ya, 3 mingguan kayaknya. Jadi seminggu itu masih merasakan malam di Bali itu kayak gimana ya, maksudnya di kapal pesiar itu pagi itu ngantuk banget teman-teman, bener-bener ya lumayan ngantuk lah ya. Tapi ketika kita tidur siang itu lelep banget, lelep banget. Tapi ketika malam itu tidurnya, nah kalau di kapal pesiar misalnya di tempatku itu waktu itu malam, di rumah pagi, itu aku tidurnya sekitaran 2 jaman seperti itu. Jadi ada untuk itu ada pengaruhnya ya. Jadi perbedaan waktu itu ada ke tubuh kita itu. Ada teman-teman ya. Waktu sampai di hotel pun seperti itu teman-teman. Jadi ketika itu kan aku diinapkan dulu di hotel ya. Diinapkan dulu karena terlalu capek dan beda waktu. Kayaknya waktu itu aku melawan waktu ya. Melawan waktu. Jadi gimana ya? Di sini itu di Bali itu tanggal 26 misalnya. Nah, di tempat kerjaku tanggal 25. Otomatis kan aku melawan waktu seperti itu ya. Itu ada. Itu ada perubahannya ya. Oke? Siap. Jadi lagi tuh aku baru tahu sih sebenarnya. Kok Mang Adira, live ogoh-ogoh beli, asik. Bulan Maret ya, masih lama, santai aja. Nanti buat ogoh-ogoh aku upload di Upoyi Asli Bali ya, bukan di channel ini. Jadi channel ini khusus aku kapal pesiar ya. Jadi aku udah buatkan khusus buat kegiatan di Bali ya, buat Komang Adira. Dari Agus Junaidi, gimana perasaannya pertama kali naik pesawat beli? Nggak mabuk pesawat beli. Oke, pertama kali naik pesawat itu ketika aku ke Sulawesi, teman-teman. Jadi ketika aku ke Sulawesi. Nah, pengalamanku itu ya migrain, teman-teman. Sakit kepalaku sebelah ya. Waktu itu aku sama ibuku. Jadi ya pengalamannya itu aja sih. Jadi kayak kekurangan oksigen, akhirnya mataku sakit, kepalaku setengah sakit. Wih, sakit bener teman-teman ketika landing kalau nggak salah. Kayak mau pecah seperti itu. Tapi setelah naik pesawat ke luar negeri itu nggak terlalu gini, nggak terlalu gimana ya, udah biasa dengan hal itu. Jadi pengalamannya naik pesawat ya itu aja sih ya. Kayak kekurangan oksigen aku di sana ya, di pesawatnya, sampai ya mata sakit, ini sakit setengah itu loh. Sebenarnya naik pesawat ya gimana ya teman-teman, ada rasa takut juga sih sebenarnya ya. Yang aku takutin kan pesawatnya jatuh ya. Kalau udah jatuh gimana teman-teman? Wih, harapan apa namanya itu hidup itu udah dikit banget sebenarnya. Tapi kita berharap yang baik-baik aja ya. Kita nggak tahu ini hidup kita itu ya. Oke, perasaannya sih enak teman-teman ya, enak, suka. Rasa takut itu pasti ada ya. Oke, dari Ulum, perlu bawa obat dari Indo nggak? Semisal obat flu, sakit perut, pusing, pegel, linu gitu. Kalau menurutku sih perlu aja, tergantung kalian obatnya tuh cocok yang mana. Misalnya kalian di rumah itu misalnya sering mengalami yang namanya pegal-pegal gitu ya, kalian bolehlah bawa minyak gitu. Tapi kalau kalian merasa bahwa kalian itu sehat-sehat aja di rumah, ya saranku sih ya bawa obat sekedarnya aja, paling obat batuk seperti itu ya. Obat pusing kalau di kapal pesiar itu ada sebenarnya, obat-obatan tuh ada, medical namanya ada. Kalau kita sakit kita pergi aja ke sana. Kalau kita flu kita pergi aja di sana. Kita dapat kok obatnya. Dulu sempat aku gini teman-teman, batuk ya. Jadi aku sempat batuk. Setelah itu karena batukku nggak hilang 2 hari. Setelah itu aku ke medical atau ke puskesmasnya kapal pesiar. Aku ke sana, dikasih obat gratis, nggak bayar teman-teman ya, nggak bayar. Apalagi kalau kalian pusing gitu ya, kesana aja ke medical, pasti dikasih obat, ditangani kok ya, ditangani. Nggak akan kalian dibiarin gitu, nggak. Pokoknya kalau udah sakit sedikit langsung aja ke sana, nanti dikasih obat.
ya. Nanti kalian ditanya apakah kalian bisa kerja gitu ya. Itu. Oke, dari enjoyer ya. Wow, Alaska pasti nggak betah lama-lama di luar, mungkin. Ya, kalau di Alaska dingin banget ya. Dingin banget ya. Kalau kita nggak pakai jaket ya nggak betah ya. Oke, dari Ulum. Training dulu sebelum mengalami jet lag. Bergadang malam tidur tidur 2 jam, pagi subuh bangun lanjut kerja sampai sore. Besoknya tipus. Aduh, ada aja nih si Ulum ini. Wah, kita udah hampir 1 jaman ini. Ngebacotnya udah hampir 1 jaman ya, udah 50 menitan. Oke, teman-teman gimana? Yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Nih lagi 9 menitan. Ya, kalau ada pertanyaan lagi ya silakan. Kalau ada yang belum jelas dari jawabanku ya tanyakan lagi ya. Jadi aku kasih tahu apa yang aku tahu ya. Kalau aku nggak tahu ya gimanain teman-teman ya. Maafin ya. Oke, yang nonton 4 orang, apa kabarnya kalian? Wih, keren ini. Ngasih 4 orang yang nonton. Tadi ratusan. Mungkin yang lainnya lagi sibuk ya, lagi ada acara mungkin. Kira-kira gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum aku akhiri nih, lagi 9 menit. Ya. Pokoknya ini kalau udah nonton nol ini aku akhiri nih biasanya. Aku ngobrol sama siapa ini kalau nontonnya nol? Padahal tadi rame ya, rame. Tadi rame kok. Tadi rame. Mungkin mereka nanya, setelah itu setelah dijawab ya pergi lagi. Ya, kayaknya. Biasa itu kalau live di YouTube itu biasa. Di awal-awal pasti rame. Soalnya subscribernya kan banyak ya. Jadi ada pemberitahuan, wah, Pauwi lag nih. Dilihat, wah cuma ngobrol doang. Setelah itu ya pergi seperti itu. Tergantung keperluan mereka aja sih. Kalau mereka perlu pertanyaan, apa namanya tuh, perlu nanya ya biasanya mereka nanya, setelah itu pergi ya. Nggak apa-apa ya. Kasihan mungkin lagi mau makan malam ya. Oke teman-teman, gimana? Ayo, lagi 8 menit loh. Ada pertanyaan lagi. By the way, siapa aja yang nonton ini 5 orang ini? Absen dulu dong. Kenalin dulu nama kalian siapa ini. Biasanya yang bertahan nyari info. Ya, bener banget. Bener banget. Oke, kayaknya yang serius kerja kapal ini 4 orang nih yang bertahan ini. Kayaknya ya. Oke, dari Ulum. Oke, aku nggak lihat si Carpi nih. Biasanya si Carpi nanya melulu dia. Oke, dari Ulum. Kalau kita punya penyakit yang kambuh sewaktu-waktu gitu, apa akan ditangani oleh medikalnya sampai diinfus gitu? Hmm, oke, oke. Untuk masalah penyakit yang teman-teman, jadi sebelum kita kerja ke kapal pesiar itu ada yang namanya medical check up teman-teman. Jadi tes kesehatan ya. Jadi kita itu dites kesehatan kita. Nah misalnya kalau kita ada penyakit, kalau kita nggak fit, itu biasanya kita nggak bisa kerja ke kapal pesiar ya. Tapi kalau kalian memiliki penyakit yang kambuh dan tiba-tiba kalian itu bisa kerja ke kapal pesiar, itu kayaknya sih kalian harus perlu bawa obat yang bisa menyembuhkan penyakit kalian ya. Tapi kalau kalian terlalu sering, misalnya kalian ke medical atau ke tempat puskesmasnya di kapal pesiar terlalu sering, itu biasanya akan dipulangkan teman-teman ya, akan dipulangkan. Dan biasanya kalian diobati ya. Kalau kalian misalnya sakit misalnya ya di kapal pesiar, kalian diobati, biayanya ditanggung oleh perusahaan. Nah ketika kalian pulang pun kalian masih dapat gaji sekitaran, terakhir temanku bilang itu dapat 45% dari gaji kalian, gaji basic kalian ya. Jadi untuk masalah kalian sakit itu yang pastinya diobati. Walaupun kalian sampai diinfus itu pasti diobati, tapi kalian itu akan dipulangkan kalau kalian sakit-sakitan misalnya seperti itu ya. Kalian lagi sekarang sakit, lagi seminggu lagi sakit, seminggunya lagi sakit seperti itu, biasanya sih tidak akan dipulangkan teman-teman. Nah yang aku lihat itu jarang banget kayak begitu.
ya. Soalnya di kapal pesiar itu kan mereka udah cek kesehatan semua, jadi mereka itu sehat semua ya. Kayak aku itu, aku syukur banget selama aku kerja di kapal pesiar itu aku jarang banget sakit, malah nggak pernah ya. Jadi aku cuma sakitnya itu mabuk laut aja, jadi aku dikasih istirahat ya, gitu ya. Belum ya, ada bayangan kan untuk masalah penyakit yang kambuh-kambuh itu pasti diobati. Tapi sebelum itu kalian kan tes medical dulu. Nah, apakah penyakit itu bisa lolos ke kapal pesiar? Itu yang aku nggak tahu. Ya, gitu ya. Oke, dari Ayu Sufiantini. Beli interview cook bagaimana? Oke, untuk masalah interview cook tadi aku sudah bahas ya. Untuk masalah interview cooknya. Jadi pas pas waktu final interview itu nggak terlalu banyak pertanyaan teman-teman ya, nggak terlalu banyak pertanyaan. Yang ditanya itu tentang diri kita, tentang pekerjaan kita, itu aja ketika aku final interview. Nah, ketika aku interview waktu cook ya, jadi yang ditanya itu aku itu bisa masak apa, itu yang pertanyaannya. Aku bilang aku bisa masak sup. Terus aku jelasin bagaimana caranya buat sup itu, apa bahannya, itu aja. Ditanya tentang diri kita ya, apa ya, pokoknya lupa. Dia itu nanya tentang diriku, jadi aku bisa jawabnya. Kayaknya waktu itu pertanyaannya sampai pertanyaan basa-basi itu sekitaran 5 6 7 pertanyaan ya, nggak terlalu banyak, 5 6 7 pertanyaan. Tapi yang pada intinya itu yang aku ingat cuma itu aja, makanan ya. Jadi apa yang aku bisa buat itu, kayak aku jawabnya sup. Setelah itu yang lainnya aku udah lupa sih pertanyaannya ya. Jadi itu aja. Dan juga kalau di dapur itu kan ada yang namanya uh, five mother sauce ya, five mother sauce. Jadi 5 saus itu ya, 5 saus pada intinya seperti itu. Jadi itu juga kalian harus tahu ya. Itu yang harus tahu. Untuk di bagian cook itu dasar-dasar masak itu harus tahu ya. Jadi five mother sauce itu harus tahu, setidaknya tahu lah ya. Soalnya kan di bagian tukang masak. Terus jenis-jenis potongan. Kalau di kapal besar, bukan di kapal besar, di tukang masak itu kan ada yang namanya jenis-jenis potongan. Julienne, shredded seperti itu, dice. Itu kalian harus tahu juga gimana bentuknya biar bisa menjelaskan seperti itu ya. Itu bagian cooknya. Jadi itu aja sih yang aku tahu untuk masalah bagian cooknya. Soalnya aku sekali doang punya pengalaman untuk interview final di bagian cook di kapal pesiar ya. Semoga sedikit ada bayangan ya. Jadi pada intinya kalian pelajari tentang diri kalian, pekerjaan kalian, dan ya dasar kalian di cook itu apa aja dasarnya di bagian masak. Jadi itu penting banget. Jadi kalau ditanya kalian bisa menjawabnya. Ya, bisa menjawabnya dan nggak nganggap itu susah. Kalau di final itu nggak terlalu banyak pertanyaan teman-teman. Soalnya kan banyak itu kandidatnya. Nggak mungkin apa kalian diambil waktu kalian setengah jam. Nggak mungkin. Paling kurang 10 menit udah selesai, ces pergi seperti itu ya. Oke, dari Enjoyers. Waktu lewatin perbatasan antara negara itu caranya gimana beli? Apa diminta untuk menginformasikan diri oleh petugas cukai militer? Gimana, kurang tahu soal bagian ini. Oke, waktu lewatin perbatasan antara negara itu caranya gimana beli? Oke. Ini ketika yang dimaksud ini gini ya. Apa ya? Ntar dulu. Pas di bandaranya ya, kayak apa ya aku bilang, aku lupa ya. Itu yang ditanya ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam bandaranya tuh, maksudnya ketika kita keluar itu imigrasi ya, ke imigrasi. Nah, itu ditanya tentang tujuan kita ke negara itu. Ya, misalnya kapalnya itu sandar di, misalnya ya, misalnya sandar di Amerika, misalnya seperti itu, kapal pesiarnya sandar di Amerika. Dan kapal pesiarnya itu besok baru nyampe di pelabuhan. Sedangkan 1 hari sebelum kita ke kapal pesiar itu kita udah ada di negara tersebut. Nah, kalau dulu kan kita nginep dulu di hotel, baru besoknya kita ke
kapal pesiar. Nah itu biasanya ditanya kita sama pihak imigrasinya, ngapain kesini? Kita bilang aja to the point, saya mau kerja di kapal pesiar, tapi saya nginep dulu di hotel ini. Ya, nginep dulu di hotel ini, besok baru saya ke kapal pesiar, seperti itu. Nah biasanya itu yang diminta itu adalah job letter ya. Jadi kita kasih aja job letter, oh kerja di kapal pesiar Royal Caribbean. Setelah itu udah selesai. Jadi ketika kita ditanya oleh pihak imigrasi, biasanya itu kita jawabnya secara to the point aja, ngapain kita ke sana, seperti itu ya. Jadi kita kerja di mana, itu ya. Untuk masalah pertanyaan ini, yang pastinya ditanya untuk melewati negara itu ya. Kalau kita masuk ke negara itu, biasanya kan di bandara ditanya. Jadi nggak militer, tugas cukai kan, imigrasi ya. Yang ditanya itu aja teman-teman. Jadi tips buat kalian nih ya. Kalau kalian ke imigrasi, itu tipsnya ya. Jadi ketika kalian ditanya, mereka itu kebanyakan nanya tujuan kita ke sana itu ngapain. Jadi kita itu bilang aja to the point, saya kerja di kapal pesiar, saya nginep di hotel ini, seperti itu, dan saya tinggal di sini cuma 12 atau 1 hari. Ya, only one day and tomorrow I will go work seperti itu ya. Jadi mereka bakal oh ngerti. Langsung kalian cus gitu ya. Soalnya banyak banget teman-teman ya, yang di belakang itu banyak banget. Nggak mungkin apa kalian ditanya banyak banget. Dan juga kalian biasanya ini jarinya itu kalian dites ya, bukan dites, di screen ya, di screen seperti itu. Itu aja sih. Ya. Dan juga foto ya, kadang juga kalian difoto ketika melewati imigrasi itu, difoto ya, dan jari juga itu. Dan juga kalian nggak boleh ngerekam di saat itu, nggak boleh, nggak diperbolehkan biasanya ya. Oke, dari aku Aji, untuk orang yang nol pengalaman kalau masuk ke LPK apakah memperbesar peluang untuk kerja di kapal? Oke, sebenarnya LPK itu kan tujuannya untuk mengetahui teman-teman ya, mengetahui apa yang kita akan kerjakan untuk kedepannya, seperti itu. Jadi misalnya kalian dari SMK ya, teknik kejuruan misalnya, seperti itu, tiba-tiba kalian masuk LPK, itu kan cuma mempelajari basicnya aja biasanya ya. Jadi nggak gini juga sih, nggak memperbesar. Yang penting kalian sudah memenuhi persyaratan aja sebenarnya. Yang penting kalian udah mempunyai persyaratan pengalaman, itu udah bisa kalian melamar. Jadi nggak ada istilah misalnya kalian punya ini kesempatan untuk kerja di kapal besar itu besar, nggak teman-teman ya, nggak kayak gitu. Yang penting kalian memenuhi persyaratan 2 tahun kalian pengalaman ya, udah. Belum belum. Oke, sorry ya teman-teman, bisa ikutannya tadi. Oke, gini loh teman-teman ya, misalnya ya, kalau kalian kerja, bukan kerja, misalnya nih kalian masuk di LPK atau di kampus. Nah itu kan pada intinya kalian cuma mencari ilmunya aja, seperti itu. Soalnya kalian nggak tahu nih apa yang kalian kerjakan ke depannya. Itu sih sebenarnya fungsinya. Nah, untuk kerja di kapal pesiar itu nggak ngaruh ini teman-teman. Yang penting kalian mempunyai pengalaman selama 1 sampai 2 tahun di bidangnya. Misalnya kalian di bagian bar, kalian mempunyai pengalaman itu, kalian masih kerja di sana, kalian melamarnya ya, kalian sama kesempatan untuk kerja di kapal pesiar itu sama kandidat-kandidat yang lain itu sama peluangnya. Ya jadi nggak ada yang perlu misalnya ini punya pengalaman banyak peluangnya lebih besar, nggak kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau udah ada pengalaman dan posisinya yang kalian cari itu ada, ya kalian bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk masalah ini peluangnya itu semuanya sama rata, yang penting memenuhi syarat gitu teman-teman ya. Oke, dari Ulum lagi, pas interview ngomong Inggrisnya lancar atau terbata-bata kayak orang baru belajar bahasa Inggris? Oh, kalau dulu aku udah lupa banget teman-teman ya. Kayaknya ya terbata-bata sedikit sih ya. Jadi usahakan jangan terbata-bata ya. Usahakan lancar seperti itu. Bla 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 bla. Lancar, pelan, dan bisa didengar dengan jelas ya. Jangan cepet ya, jangan kecepetan. Soalnya kan kita ngomong bahasa Inggris. Jadi pengucapannya tuh atau pronunciationnya tuh harus bener ya. Jadi saranku kalau kalian interview ya harus santai ya. Jadi katanya tuh jangan terlalu cepat banget diucapin ya, kayak my name is Pak Kerry gitu. Itu terlalu cepat sih ya.
santai aja. My name is Komang Pakerti, I'm from Sangsit Village, seperti itu. Jadi dia dengarnya enak, kita ngomongnya santai, nggak terbata-bata ya. Misalnya kalian disuruh please introduce yourself seperti itu, ya santai aja jawabnya. Jangan ngebut ya, pokoknya santai aja, nikmati prosesnya ya. Itu. Kalau dulu aku udah lupa sih sebenarnya. Kalau terbata-bata sih enggak ya. Soalnya dulu aku sebelum interview aku mempelajari gimana sih caranya gitu ya. Pelajari posisinya kayak gimana kalau interview dari awal sebelum masuk itu aku mempelajari juga bagaimana biar sopan kelihatan gitu ya. Tapi nanti kalau kalian di kapal ya yang pastinya lancar lah bahasa Inggris ya. Gitu. Yang ini aku udah lupa sih ya untuk masalah interviewnya, aku udah lupa apakah aku terbata-bata atau lancar. Yang pastinya ada sedikit terbata-bata tapi nggak lancar-lancar banget ya. Jadi kuncinya santai ketika interview ya. Oke, dari aku Aji. Syarat minimal OJT 6 bulan, apakah sudah qualified untuk kerja di kapal beli? Untuk 6 bulan itu yang aku tahu itu pengalaman 1 tahun teman-teman ya, minimal 1 sampai 2 tahun yang aku tahu. Tapi kalau 6 bulan kayaknya sih belum ya. Kalau 6 bulan sih belum. Jadi 1 sampai 2 tahun pengalamannya. Dan juga kalau kalian mempunyai pengalaman 6 bulan, kalian kerja aja dulu teman-teman ya, kerja aja dulu. Ketika kalian melamar, kerja aja dulu seperti yang aku bilang tadi. Kalian kerja aja dulu, jangan sampai kalian selesai kerja. Ketika kalian melamar kapal pesiar itu jangan sampai kalian selesai ya, itu saranku. Jadi 1 sampai 2 tahun ya. Kalau udah mempunyai pengalaman 1 tahun ya udah, kalian kerja aja dulu di tempat kerja kalian. Kalian melamar, nanti kalau udah nerima yang namanya job letter itu kan udah tahu itu tanggal keberangkat kalian tuh kapan, nama kapalnya apa. Di sana kalian baru bisa memutuskan kapan kalian harus resign di tempat kerja kalian ya. Itu saranku ya, jangan pernah selesai dari tempat kerja kalian sebelum kalian menerima yang namanya job letter atau kontrak kerja atau LOI ya. Oke, aku Haji, semoga sedikit ada bayangan ya. Jadi 6 bulan itu belum ya. Belum bisa. Yang aku lihat itu 1 sampai 2 tahun, teman-teman. Dari Enjoyer, waduh, diminta udahin live-nya, Kak. Sama siapa? Kenapa nih? Waduh, diminta udahin live-nya, Kak. Oh ya, udah 1 jaman ini. Kayaknya udah segitu aja teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi besok ya. Udah 1 jam nih ya. Udah lumayan banget kita cakap-cakapnya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita jumpa besok lagi. Kecuali hari Sabtu aku libur ya teman-teman. Aku ke Taman Bung Karno nikmati hiburan ya. Jadi itu saja untuk malam ini. Semoga kalian mimpi indah. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.